Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Samuel Gabriel Banggal dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023. Di sini saya ingin memberikan video penjelasan tentang sistem saraf, khususnya di organ sensoris, sistem saraf pusat, dan 12 nervus cranialis. Oke, dalam pembahasan nanti saya akan membahas 5 bagian. Yang pertama nanti akan membahas tentang organ sensoris mata dan juga organ-organ sensoris telinga, organ sensoris hidung, dan juga sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dulu dari organ sensoris mata. Di organ sensoris mata, ini seperti yang terlihat dalam gambar, terdapat beberapa organ. Yang pertama mulai dari eksternal mata, bagian anatomi eksternal mata, yaitu meliputi struktur-struktur yang terlihat dari luar mata dan berperan dalam melindungi serta mendukung fungsi penglihatan. Yang pertama yaitu palpebra. Ini palpebra di bagian sini. Nah, kelopak mata ataupun palpebra itu terdiri dari dua bagian, yaitu kelopak atas dan juga kelopak bawah. Kelopak atas dan juga kelopak bawah yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari debu dan cahaya berlebihan. Di dalam kelopak mata itu terdapat otot-otot dan kelenjar yang membantu membuka dan menutup mata serta menjaga kelembapan permukaan mata. Oke, selanjutnya itu ada struktur lain yang bernama bulu mata atau silia. Bulu mata atau silia. Di sini ada beberapa nih bulu mata di atas ataupun di bawah. Bulu mata ataupun silia ini terletak di tepi kelopak mata dan berfungsi untuk menyaring debu atau partikel kecil agar tidak masuk ke dalam mata. Yang kedua itu adalah glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis itu adalah kelenjar air mata yang terletak di sudut lateral atas rongga mata. Lateral itu yang menjauhi dari tubuh. Kalau di sini kan ini lateralnya, bagian lateralnya di sini. Nah, itu fungsi utama dari kelenjar ini adalah untuk memproduksi air mata, yang mana nanti itu akan menjaga permukaan mata agar tetap lembab dan juga melumasi serta melindunginya dari iritasi. Glandula lacrimalis atau ductus lacrimalis ini dia merupakan saluran yang mengalirkan air mata dari glandula lacrimalis ke permukaan mata. Air mata kemudian dikumpulkan di sudut medial mata, di sini sudut medial mata, di mana ia masuk ke dalam puncta lacrimalis menuju ke kanal lakrimal dan akhirnya dibuang ke rongga hidung melalui ductus nasolacrimalis. Itu. Lalu untuk otot-otot yang ada di bagian ini tadi untuk lakrimalnya, untuk glandulnya. Lalu ini adalah otot-otot yang ada di mata. Itu terdapat 6 otot ekstraokular yang menggerakkan bola mata. Jadi semua otot ini bekerja secara terkoordinasi untuk memungkinkan pergerakan mata ke segala arah. Yang pertama itu adalah otot rectus superior. Ini atau superior rectus, yang otot yang ini. Nah, ini berfungsi untuk mengangkat bola mata ke atas atau disebut dengan elevasi dan sedikit memutarnya ke dalam intorsion yang itu untuk superior rectus. Selanjutnya itu adalah otot rectus inferior. Otot rectus inferior itu di bagian sini. Otot rectus inferior di bagian sini itu berfungsi untuk menurunkan bola mata dan sedikit memutarnya keluar. Menurunkan bola mata disebut depresi dan sedikit memutarnya keluar itu disebut dengan extorsion. Oke, selanjutnya adalah otot rectus medialis atau medial rectus ini. Ototnya di bagian sini, yang di bagian belakang situ. Nah, otot ini berfungsi untuk menarik bola mata ke arah hidung atau disebut dengan aduksi bola mata.
Oke, selanjutnya adalah otot rectus lateralis. Otot rectus lateralis di bagian sini, di bagian lateral atau di bagian menjauhi batang tubuh, itu berfungsi untuk menarik bola mata ke arah luar. Ke arah luar disebut dengan abduksi. Oke, lalu ada otot obliquus superior. Ini otot obliquus musculus obliquus superior. Itu berfungsi untuk menggerakkan mata ke bawah dan keluar serta menyebabkan intorsion atau pemutaran ke dalam. Lalu selanjutnya ada superior, ada juga yang namanya inferior. Ini musculus obliquus inferior. Ini berfungsi untuk menggerakkan mata ke atas dan keluar serta menyebabkan extorsion atau permutaran keluar. Oke. Bola mata itu tersusun atas 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu adalah tunica fibrosa. Tunica fibrosa itu untuk lapisan pertama. Di mana di tunica fibrosa ini terdapat kornea. Ini untuk kornea dan juga sklera. Ada kornea dan juga sklera. Oke. Kornea itu bagian depan yang transparan dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke dalam mata. Sedangkan sklera itu merupakan lapisan luar yang keras dan berwarna putih yang memberikan bentuk dan melindungi bola mata. Selanjutnya itu adalah lapisan kedua, yaitu adalah tunica faculosa. Tunica faculosa itu terdiri dari organ-organ yang pertama yaitu ada choroid dan juga ada corpus ciliare dan iris. Nah, untuk choroid dia berfungsi sebagai lapisan vaskular yang kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina. Sedangkan corpus ciliare ini merupakan struktur yang terlibat dalam memproduksi aqueous humor dan berfungsi untuk mengubah bentuk lensa melalui otot-ototnya. Dan yang bagian iris itu merupakan bagian berwarna dari mata yang mengelilingi pupil. Iris mengontrol ukuran pupil dan dengan demikian jumlah cahaya yang masuk ke mata. Oke. Lalu untuk lapisan ketiga itu adalah tunica nervosa. Tunica nervosa yang bagiannya itu adalah berupa retina. Retina itu adalah lapisan paling dalam yang berfungsi sebagai tempat penerima rangsang cahaya, dan retina berisi sel-sel fotoreseptor yaitu sel batang dan sel kerucut yang bertanggung jawab untuk penglihatan. Retina juga mencakup makula yang berperan sebagai penglihatan sentral dan fovea, titik di mana ketajaman penglihatan paling tinggi. Oke. Ini untuk yang tadi ada ini kornea, ada juga iris, ini choroid, sklera, dan ini retina yang merupakan lapisan bagian dalamnya tadi. Ini. Oke, sebelum ke telinga, ada juga organ-organ yang termasuk bagian internal mata. Yang pertama itu adalah lensa. Lensa itu merupakan struktur transparan yang terletak di belakang iris. Ini untuk lensa. Ini. Jadi untuk lensa ini berfungsi untuk mengubah bentuk yang mana nanti akan memfokuskan cahaya ke retina. Oke, lalu ada juga vitreous humor, merupakan cairan seperti gel yang berisi yang mengisi rongga vitreous bagian posterior bola mata, dan memberikan bentuk pada mata serta menekan retina agar tetap pada tempatnya. Jadi dia yang merupakan cairan yang mengisi bagian posterior sini, bagian posterior dari bola mata. Oke, untuk mata kita cukupkan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian organ sensoris telinga. Oke, dimulai dari anatomi bagian luar. Yang pertama itu mungkin dari fungsinya dulu. Jadi telinga bagian luar itu berfungsi untuk menangkap bunyi atau suara, gelombang suara, dan menyalurkannya ke
nanti telinga bagian tengah, lalu dari bagian tengah nanti ke bagian dalam. Dan untuk bagian luar dulu itu terdiri dari beberapa struktur utama. Yang pertama itu adalah auricula. Auricula ini bagian luar telinga yang terlihat terdiri dari tulang rawan elastis yang dilapisi oleh kulit. Ini adalah bagian auricula. Nah, fungsinya adalah untuk menangkap suara dan membantu menentukan arah asal suara. Oke. Lalu selanjutnya ada helix. Ini bagian helix. Helix ini merupakan bagian melingkar paling luar dari bagian auricula. Ada helix, ada juga antihelix. Antihelix ini dia berupa lipatan bagian dalam. Ini kan kalau helix tadi bagian luar, antihelix itu merupakan bagian dalamnya. Oke, lalu ada juga tragus. Tragus ini ada ini seperti proyeksi kecil di depan meatus acousticus externa, nanti yang membantu melindungi telinga dari partikel atau benda asing. Dia kan kayak seperti menutupi dari ini, dari meatus tadi. Oke. Selanjutnya ada juga lobus atau cuping telinga. Ini cuping telinga, atau kalau di kita ada di sini cuping telinga. Itu merupakan bagian bawah auricula yang terdiri dari jaringan lemak tanpa tulang rawan. Di sini makanya kalau dari tekstur itu biasanya rada lebih kenyal gitu, karena berisi struktur jaringan lemak. Oke. Nah, ini untuk bagian tengah sampai dalam terlihat di sini, khususnya bagian tengah. Jadi di sini ada struktur yang namanya meatus acousticus externa. Meatus acousticus externa ini yang merupakan saluran yang menghubungkan auricula bagian luar tadi dan membran timpani gendang telinga. Jadi untuk nice to know, ini salurannya biasanya panjangnya sekitar 2,5 cm dan terdiri dari dua bagian. Dua bagian yaitu bagian lateral dan juga medial. Bagian lateral sekitar di sini itu merupakan 1/3 luar berupa tulang rawan yang dilapisi kulit yang mengandung rambut dan kelenjar serumen. Sedangkan bagian medial itu 2/3 dalam, 2/3 dari sini. Bagian dalam itu berupa tulang temporal yang dilapisi oleh kulit tipis, dan biasanya bagian sini ini lebih sensitif terhadap sentuhan. Fungsi dari meatus acousticus externa ini adalah untuk menghantarkan gelombang suara tadi dari luar ke dalam atau ke membrana timpani. Oke. Nah, di bagian sini merupakan telinga bagian tengah. Jadi bagian luar dan tengah itu dihubungkan oleh meatus externa ini. Meatus acousticus externa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke anatomi telinga bagian tengah. Jadi telinga tengah ini adalah ruang kecil yang berisi udara di dalam tulang temporal dan terletak di antara membrana timpani dan telinga dalam. Telinga tengah berfungsi untuk menghantarkan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga ke telinga dalam. Struktur-struktur penting apa aja nih yang ada di bagian telinga tengah? Itu pertama ada cavum timpani. Jadi cavum timpani ini merupakan rongga berisi tulang pendengaran dan terhubung dengan tuba eustatika yang mana nanti fungsinya itu untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga agar tetap seimbang. Selanjutnya ada juga aditus ad antrum yang merupakan saluran kecil yang menghubungkan cavum timpani dan juga antrum mastoideum yang mana memungkinkan aliran udara dan membantu ventilasi telinga tengah. Nah, ada juga antrum mastoideum. Antrum mastoideum tuh dia merupakan saluran atau sebuah rongga udara besar yang terhubung dengan sel-sel mastoid.
bagian dari tulang mastoid yang berisi udara. Fungsi utamanya itu untuk membantu ventilasi dan menjaga keseimbangan tekanan dalam telinga tengah. Selanjutnya ada juga tuba eustachica. Tuba eustachius. Itu merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Dan juga tuba eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah dan dengan tekanan udara di luar tubuh, serta membantu drainase cairan dari telinga tengah ke nasofaring. Oke. Setelah itu ada juga kita bahas tentang anatomi tulang pendengaran dan otot telinga. Tulang dan juga otot telinga. Jadi tulang pendengaran atau ossicula auditus itu adalah 3 tulang kecil. 3 tulang kecil yang terletak di telinga tengah dan berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari membran timpani ke telinga dalam. Ketiga tulang tersebut tuh ada apa aja? Yang pertama adalah tulang malleus atau tulang martil. Tulang malleus atau tulang martil. Jadi tulang martil ini terletak langsung pada membran timpani. Jadi malleus menerima getaran dari gendang telinga dan menghantarkannya ke incus. Dari malleus nanti ke incus. Nah, sedangkan incus ini ini untuk malleus dan ini untuk incus. Nah, untuk incus ini merupakan tulang yang menghubungkan malleus dan juga stapes. Yang mana nanti dia fungsinya adalah untuk menghantarkan. Jadi dari malleus getaran diantarkan ke incus, dari incus nanti berfungsi untuk mengantarkan getaran dari malleus ke stapes. Nah, untuk stapes itu merupakan tulang terkecil dalam tubuh manusia. Dan juga stapes ini berfungsi untuk mengantarkan getaran suara ke jendela oval atau oval window di sini. Ini oval window. Yang merupakan pintu masuk ke telinga bagian dalam di sini. Jadi gelombang suara nanti itu akan ditransduksi sampai nanti di oval window itu menjadi yang awalnya dari getaran jadi bunyi. Oke. Tadi sudah untuk tulang-tulangnya, selanjutnya kita akan bahas tentang otot-ototnya atau muskulusnya. Jadi untuk otot-otot di bagian telinga itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah musculus stapedius. Musculus stapedius yang merupakan otot kecil yang melekat pada stapes. Pada stapes di bagian sini. Yang mana nanti ketika suara keras terjadi, otot stapedius akan berkontraksi dan menahan gerakan stapes agar tidak mentransmisikan getaran suara yang terlalu kuat ke telinga dalam. Jadi dia punya respon untuk melindungi telinga bagian dalam dari gelombang bunyi yang terlalu kencang, itu dengan mengkontraksikan otot tadi agar untuk meredam bunyi yang dihantarkan dari stapes. Oke. Selanjutnya ada juga musculus tensor timpani. Musculus tensor timpani ini merupakan otot yang melekat pada malleus dan berfungsi untuk menarik membrana timpani ke dalam dan mengurangi gerakan gendang telinga ketika terpapar suara keras. Sama. Jadi fungsi otot ini itu untuk respon terhadap suara keras, untuk melindungi telinga dari suara keras agar tidak terjadi kerusakan. Oke, itu dia. Lalu selanjutnya kita bahas tentang anatomi telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu fungsinya dulu sebagai pusat pengolahan suara dan keseimbangan tubuh. Jadi telinga bagian dalam ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu labyrinthus osseus dan juga labyrinthus membranaceus. Labyrinthus osseus dan juga labyrinthus membranaceus. Oke.
Mulai dari struktur pertama itu adalah labirin tulang yang terletak di dalam tulang temporal. Terletak di dalam tulang temporal. Ya, ini. Dia itu labirin tulang itu terdiri dari 3 bagian utama. 3 bagian utama yaitu ada koklea, lalu ada juga vestibulum, dan yang terakhir adalah kanalis semisirkularis. Ada koklea, vestibulum, dan juga kanalis semisirkularis. Oke. Untuk koklea dulu nih. Koklea itu merupakan struktur spiral yang berisi reseptor pendengaran. Jadi dalam koklea ini terdapat berbagai reseptor pendengaran yang nanti akan diteruskan ke bagian otak. Dan juga di bagian vestibulum itu adalah ruang di antara koklea dan juga saluran semisirkularis. Saluran semisirkularis ini adalah koklea. Dan juga nanti dari vestibulum itu adalah kanalis sermicularis, yaitu merupakan 3 kanal yang berbentuk setengah lingkaran. 3 kanal yang membentuk setengah lingkaran yang berperan dalam keseimbangan dinamis. Itu disebut dengan kanalis semisirkularis. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya ada juga labirin membran yang berupa struktur berisi cairan yang terdapat di dalam labirin tulang, yang mana cairan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada beberapa sinus. Itu adalah sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis. Oke. Itu untuk telinga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang organ sensoris hidung. Maaf, jadi tadi sinus-sinus tadi itu. Oke, jadi dalam hidung itu yang pertama kita akan membahas tentang hidung atau disebut dengan sinus paranasalis. Jadi sinus paranasalis adalah ruang-ruang berisi udara yang terletak di sekitar hidung di dalam tulang-tulang ranial wajah, yang mana fungsi utamanya itu adalah untuk membantu memperingan berat tulang-tulang wajah, melembabkan dan memanaskan udara yang dihirup, serta meningkatkan resonansi suara, serta berperan dalam drainase sekresi lendir. Oke, yang pertama di dalam hidung itu ada beberapa sinus. Yaitu ada sinus frontalis, lalu juga ada sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Mulai dari sinus frontalis. Sinus frontalis ini terletak di tulang frontal atau dahi di bagian sini. Inilah sinus frontalis. Dia terletak di luang ventral di atas orbit mata, dan sinus ini biasanya berbentuk asimetris antara kiri dan juga kanan. Itu sinus untuk sinus frontalis. Dan selanjutnya adalah sinus maxillaris. Untuk sinus maxillaris ini merupakan sinus terbesar yang terletak di dalam tulang maksila atau rahang atas, tepat di bawah orbit mata dan di atas gigi rahang atas di bagian sini. Ini adalah sinus maxillaris. Sinus ini paling sering terkena infeksi atau sinusitis. Itu untuk sinus maxillaris. Selanjutnya adalah sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis yang terletak di antara mata di dalam tulang ethmoid dan terdiri dari banyak sel-sel kecil yang membantu labirin ethmoidalis. Kalau sinus ethmoidalis itu di antara mata, berarti di antara sini. Itu dia. Lalu ada juga sinus sphenoidalis. Kalau di dalam gambar dia ada di sini. Ini adalah sinus sphenoidalis. Dia terletak di dalam tulang sphenoid dan juga bagian tengah dasar tengkorak di belakang sinus ethmoidalis tadi.
di belakang sinus ethmoidalis. Dan sinus ini memiliki posisi yang lebih dalam dibandingkan sinus lainnya. Dia berada di sini, di bagian posterior dari kavitas nasal. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang ostium sinus paranasalis. Ostium sinus paranasalis adalah lubang atau saluran yang menghubungkan setiap sinus-sinus tadi dengan rongga hidung untuk memungkinkan drainase lendir. Drainase ini penting juga untuk menjaga kebersihan dan fungsi sinus. Begitu. Jadi untuk lokasi dan hubungan dari ostium masing-masing sinus, yang pertama itu adalah ostium sinus frontalis. Drainase sinus frontal terjadi melalui ductus frontonasalis yang bermuara ke meatus nasalis medius melalui yang namanya infundibulum ethmoidalis. Meatus nasalis medius adalah bagian rongga hidung di antara concha nasalis media dan juga concha nasalis inferior. Itu untuk ostium sinus frontalis. Sedangkan untuk ostium sinus maxillaris, jadi sinus maxillaris itu juga bermuara ke meatus nasalis medius melalui hiatus semilunaris. Lokasi ostium sinus maxillaris berada di dinding medial sinus, dekat bagian atas yang membuat drainase dari sinus menjadi dekat bagian atas. Nanti itu kurang efisien jika ada peradangan. Lalu ada ostium sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis anterior dan tengah bermuara ke meatus nasalis medius, sementara sinus ethmoidalis posterior bermuara ke meatus nasalis superior di bagian lebih atas rongga hidung. Selanjutnya itu adalah ostium sinus phenoidalis. Sinus phenoidalis itu bermuara ke recessus phenoethmoidalis yang terletak di bagian posterior superior dari rongga hidung di belakang meatus nasalis superior. Itu untuk sekilas di bagian hidung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf. Sebelumnya mungkin dari sistem saraf itu akan dibagi menjadi dua, yaitu adalah sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dia terbagi menjadi encephalon dan juga medula spinalis. Encephalon dan juga medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi itu terbagi menjadi nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Yang pertama kita bahas dulu mulai dari sistem saraf pusat. Oke, sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat dia terdiri dari otak, di mana otak itu nanti akan terbagi lagi menjadi bagian korteks atau korteks cerebri yang berfungsi logika atau inteligensi. Fungsinya adalah adaptif dan otak terampil aspek kognitif. Lalu di bagian tengah yaitu adalah sistem limbik. Sistem limbik berfungsi sebagai pengendali emosi dan selera atau drives aspek afektif. Bagian bawah itu adalah batang otak. Batang otak yang berfungsi sebagai vegetatif pengendali sebagian besar fungsi naluriah tubuh atau aspek psikomotor jaringan otak. Sini. Oke. Lalu di bagian sistem saraf pusat itu terdapat juga jaringan-jaringan otak yang berupa sel-sel saraf dan juga sel-sel penyokong. Sel-sel saraf itu disebut dengan neuron, sedangkan sel-sel penyokong disebut dengan neuroglia. Dan juga ada pembuluh darah atau disebut dengan vasa. Untuk komponen dari otak itu terdapat otak dan juga sumsum tulang belakang, yang mana fungsinya itu adalah untuk mengkoordinasi semua aktivitas tubuh. Otak bertanggung jawab untuk fungsi kognitif, kesadaran, dan kontrol tubuh, sementara sumsum tulang belakang menjadi jalur penghubung antara otak dan tubuh, serta mengelola refleks. Oke.
Itu untuk sistem saraf pusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf tepi itu adalah terdiri dari 12 nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Tapi di sini mungkin saya akan lebih fokus di bagian 12 nervus cranialisnya. Jadi 12 nervus cranialis itu masing-masing nervus itu memiliki nama-namanya sendiri. Mulai dari nervus pertama adalah nervus olfactory, nervus kedua itu adalah nervus opticus, nervus ketiga adalah nervus oculomotorius, nervus keempat itu adalah nervus trochlearis, nervus kelima adalah nervus trigeminus, nervus keenam adalah nervus abducens, nervus ketujuh adalah nervus facialis. Di sini nervus facialis. Nervus kedelapan adalah nervus vestibulocochlearis. Kedelapan ini vestibulocochlearis. Nervus ke-9 adalah nervus glossopharyngeus. Nervus ke-10 adalah nervus vagus. Nervus ke-11 adalah nervus accessorius. Dan nervus ke-12 adalah nervus hypoglossal atau hypoglossus. Kita bahas satu-satu mulai dari nervus olfactorius. Jadi nervus olfactorius ini origonya berada di berada di bulbus olfactorius, dan insersionya adalah nasal mucosa. Fungsi dari nervus ini adalah untuk menghantarkan rangsangan penciuman yang berkaitan nanti dengan indera penciuman. Selanjutnya untuk nervus opticus, optik berkaitan dengan mata. Origonya berada di retina, insersionya berada di diencephalon, termasuk dalam jalur visual, dan fungsinya karena berkaitan dengan mata adalah fungsinya untuk penglihatan. Nervus ketiga adalah nervus oculomotorius. Dia untuk origonya ada di mesencephalon dan insersionya ada di otot-otot eksternal mata. Seperti otot rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, dan juga obliquus inferior. Dia karena berkaitan dengan otot-otot mata, maka fungsinya adalah untuk menggerakkan bola mata, membuka kelopak mata, dan juga mengatur ukuran pupil. Bisa dibilang untuk fungsi motorik dari penglihatan atau mata. Oke, selanjutnya adalah nervus trochlearis. Origonya ada di mesencephalon, insersionya ada di otot musculus obliquus superior mata, dan juga fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan juga ke samping dalam hal ini dalam medial, ke bagian medial. Itu untuk nervus trochlearis. Lalu selanjutnya adalah nervus trigeminus. Untuk origonya ada di pons, untuk insersionya ada di musculus masseter temporalis, musculus pterygoideus, dan juga serta area wajah, kulit atau mukosa. Fungsinya adalah sebagai sensasi wajah, yaitu sensoris wajah, yang nanti terbagi menjadi 3 cabang. Ada ophthalmicus, maxillaris, dan juga ophthalmicus, maxillaris, dan juga mandibularis. Dan fungsi motorik untuk otot pengunyahan di bagian maxillaris nanti. Untuk nervus ke-6 tadi nervus abducens. Oke, untuk origonya adalah pons, insersionya adalah otot rectus lateralis mata, dan untuk fungsinya adalah untuk menggerakkan bola mata ke samping lateral. Kalau medial tadi kan adalah nervus trochlearis, sedangkan untuk bergerak ke lateral itu fungsi dari nervus abducens. Oke. Selanjutnya nervus ke-7 itu adalah nervus facialis. Nervus facialis ke-7 ini untuk origonya ada di pons, dan juga untuk insersionya ada di otot wajah, kelenjar lakrimal, dan juga kelenjar saliva. Fungsi dari nervus facialis ini, karena sesuai dengan ini facial yang artinya wajah, berarti dia berfungsi sebagai ekspresi wajah, untuk mengatur ekspresi wajah, dan juga sekresi air mata nanti di bagian mata sini, dan juga sekresi air liur, serta pengecapan pada 2/3 antara lidah. Jadi 2/3 antara lidah di sini
untuk mencap rasa manis, asin, asam, dan juga pahit di sini. 2/3 anterior dari bagian lidah. Itu untuk nervus facialis. Selanjutnya untuk nervus ke-8, nervus vestibulocochlearis di bagian sini. Vestibulocochlearis seperti bisa dilihat di gambarnya sini berkaitan dengan telinga, berkaitan dengan pendengaran. Untuk origonya ada di telinga bagian dalam sini. Insersionya ada di pons dan fungsinya adalah untuk proses pendengaran dan juga keseimbangan di bagian struktur ini di bagian telinga bagian dalam tadi. Oke. Selanjutnya untuk nervus ke-9. Nervus ke-9 adalah nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus atau glossopharyngeal di sini. Untuk nervus glossopharyngeal ini seperti bisa dilihat di dalam itu berkaitan dengan organ faring. Untuk origonya dia adalah di medula oblongata, sedangkan untuk di insersionya adalah faring dan kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu di bagian sini. Faring di dekat faring sini. Oke. Fungsi dari nervus glossopharyngeus adalah untuk pengacapan pada sepertiga posterior lidah. Jadi kan dari 2/3 anterior itu adalah fungsi dari nervus facial, sedangkan 1/3 posterior itu adalah fungsi dari nervus glossopharyngeal. Selain itu, nervus glossopharyngeus ini berfungsi juga untuk refleks menelan. Nah, ini menggunakan kerja dari nervus ke-9 atau nervus glossopharyngeus. Sedangkan itu ada juga berfungsi sebagai kontrol kelenjar parotis, karena tadi dia mempersarapi kelenjar parotis tadi. Oke, itu dia. Oke, selanjutnya nervus ke-10. Nervus ke-10 yaitu adalah nervus vagus. Nervus vagus dengan origonya adalah medula. Ini nervus vagus adalah medula oblongata, sedangkan insersionya adalah faring dan kelenjar parotis. Faring dan juga kelenjar parotis. Ini untuk nervus vagus dia itu origonya berada di medula oblongata, sedangkan sedangkan insersionya adalah organ-organ di toraks dan juga abdomen. Fungsinya adalah untuk mengatur fungsi otonom seperti detak jantung dan juga pencernaan dan juga refleks menelan. Jadi organ-organ bagian dalam itu yang bersifat otonom atau bersifat otomatis itu diatur oleh nervus vagus ini tadi. Itu untuk nervus vagus, nervus ke-10. Selanjutnya adalah nervus ke-11. Nervus ke-11 atau disebut dengan nervus accessorius. Nervus accessorius dia memiliki origo di medula oblongata dan juga sumsum tulang belakang atau cervical. Jadi untuk nervus accessorius insersionya adalah di otot sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Sternocleidomastoideus ini dan juga musculus trapezius. Fungsinya adalah untuk menggerakkan kepala, leher dan bahu, karena tadi kan berfungsi untuk mempersarapi kedua otot ini. Jadi dari fungsi dari nervus ini ya untuk tadi menggerakkan kepala, leher dan juga bahu. Untuk nervus ke-11 atau nervus accessorius. Lalu nervus ke-12. Nervus ke-12 itu adalah nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus adalah nervus terakhir. Dia origonya ada di medula oblongata. Dan untuk insersionya ada di otot-otot lidah. Fungsi dari nervus hypoglossus itu adalah mengontrol pergerakan lidah untuk berbicara, mengunyah dan juga menelan. Jadi pergerakan lidah itu dikontrol oleh
nervus hypoglossus, yaitu nervus ke-12. Oke, selanjutnya itu adalah sensorik dan motorik pathways. Jadi untuk jalur motorik itu berfungsi untuk membawa sinyal dari sistem saraf pusat ke otot untuk mengontrol gerakan. Jalurnya itu yang pertama mulai dari upper motor neuron atau UMN, bermula dari korteks motorik di otak dan berakhir di medula oblongata atau sumsum tulang belakang. UM membawa perintah gerakan dari otak. Selanjutnya itu adalah lower motor neuron. Lower motor neuron menghubungkan sumsum tulang belakang ke otot-otot di seluruh tubuh. LMN menerima sinyal dari UMN dan merespon dengan menggerakkan otot. Ada dua jalur utama, yaitu jalur perimedial atau corticospinal pathway, mengontrol gerakan sukarela yang presisi, terutama gerakan tangan dan kaki. Lalu ada jalur ekstrapiramidal, yaitu mengontrol gerakan kasar, keseimbangan, dan postur. Yang ketiga adalah sensoric pathway atau jalur sensorik. Fungsinya adalah untuk jalur sensorik membawa informasi dari reseptor sensorik di tubuh ke SSP atau sistem saraf pusat untuk diproses seperti sentuhan, rasa sakit, suhu, dan posisi tubuh. Lalu ada jalur first order neuron, berasal dari reseptor sensorik di kulit atau organ dan membawa informasi ke sumsum tulang belakang atau batang otak. Ada second order neuron, membawa informasi dari sumsum tulang belakang atau batang otak ke talamus di otak, dan ada third order neuron dari talamus ke korteks sensorik di otak, di mana sensasi diproses dan disadari. Ada dua jalur utama, yaitu jalur kolumna dorsal atau dorsal column medial lemniscus, mengantarkan sensasi sentuhan halus, getaran, dan propriosepsi atau posisi tubuh, serta ada jalur spinotalamik menghantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Jadi jalur motorik berfungsi mengontrol gerakan, sementara jalur sensorik membawa informasi sensori dari tubuh ke otak. Keduanya berinteraksi erat dalam sistem saraf pusat untuk menghasilkan respon yang tepat terhadap rangsangan. Oke, itu untuk sensorik dan motorik pathways. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.